Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang positive thinking dan negative thinking. Ya, tentang berpikir positif dan berpikir negatif. Untuk mengawali pembahasan ini, saya akan mengutip nasihat atau kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi. Gandhi pernah mengatakan, "Tetaplah berpikir positif, sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata positif, sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif, sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif, karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai positif, karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu." Mahatma Gandhi. Jadi, usahakan dalam hidup kita, sejak dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup, usahakan harus positif. Mengapa? Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Kenapa hidupku selalu sulit ya? Hidupku kok gelisah terus ya? Nah, dipastikan ini adalah buah atau hasil dari pikiran kita sendiri, hasil dari perbuatan diri kita sendiri, hasil dari kebiasaan diri kita sendiri. Jadi, kalau sejak dalam pikiran sudah negatif, maka kebiasaan kita akan negatif. Kalau perilaku kita negatif, kebiasaan kita negatif, akhirnya kenyataan hidup atau takdir hidup yang kita jalani juga akan negatif. Ini sejalan dengan firman Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi, apapun yang kita lakukan, baik pikiran negatif atau positif, baik dosa atau pahala, sekecil apapun itu, tetap kita akan menerima dampaknya. Jadi, pastikan kita selalu berpikir positif. Dengan begitu, yang positif-positif, yang baik-baik akan menjadi takdir hidup kita yang menyenangkan. Oke, itu tentang berpikir positif. Nah, yang negative thinking, saya mengutip dari nasihat Muhammad Ali. Ini menarik. Saya ambil dari tokoh olahraga dalam dunia tinju. Muhammad Ali ini punya quote bagus tentang berpikir negatif. Jadi, Muhammad Ali punya kata mutiara tentang berpikir negatif dalam hal ketidakmungkinan. Maksudnya, kita itu kan sering kalau mau melakukan sesuatu, mau bermimpi yang besar-besar, kita patahkan mimpi kita sendiri dengan tidak mungkin, saya tidak mungkin bisa. Nah, menurut Muhammad Ali, tidak mungkin adalah kata besar yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu temporer. Tidak mungkin itu omong kosong. Jadi, menurut Muhammad Ali, kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil. Hanya ingin hidup sebagaimana adanya tanpa melakukan perubahan-perubahan. Tidak seperti orang besar yang berpikir besar. Nah, kebanyakan orang hidup biasanya hanya mengalir saja, mengikuti situasi apa adanya, tidak menggali kekuatan untuk mengubah atau memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Padahal siapapun bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Menurut Muhammad Ali kan tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Jadi tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu, hanya pendapat kita yang begitu. Akhirnya kejadian beneran. Efeknya apa? Ketika kita beranggapan tidak mungkin, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin saya bisa sukses. Tidak mungkin saya bisa haji atau umroh. Ya sudah,
Kalau kita sendiri bilang tidak mungkin, ya tidak akan wujud. Wong kita sendiri yang menyatakan begitu. Jadi jauhi kata-kata tidak mungkin. Sebab kalau kita serius berusaha, ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Tidak mungkin itu temporer. Ya, mungkin saat ini memang tidak mungkin. Tapi kalau kita serius mengusahakan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Pelan-pelan saja, asal pasti. Maka sekali lagi, tinggalkan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin itu omong kosong belaka. Jadi mulai sekarang lakukan perubahan. Kenapa? Ya kalau kita tidak menginginkan perubahan, tidak mengupayakan perubahan, ya tidak akan ada perubahan. Sebagaimana firman Allah, Innallaha yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat ini menegaskan kuncinya sebenarnya di kita. Kuncinya ada di manusianya. Kalau kita melakukan perubahan, toh Allah juga akan membantunya. Tapi kalau kita santai-santai saja, apalagi cuma bilang tidak mungkin, ya tidak akan ada yang namanya perubahan. Nah, ada hadis yang juga sejalan dengan pembahasan ini. Dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti hadis qudsi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakirni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai perkataan hambaku padaku, dan aku bersamanya selama ia mengingat aku. Jadi pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita berpikir yang positif-positif, isinya yang baik-baik, ya itu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah. Itu nanti yang akan terjadi. Tapi kalau isinya yang jelek-jelek, prasangka-prasangka negatif, ya itu juga nanti yang akan mewujud. Makanya jauhi kata tidak mungkin dan tetaplah berpikir positif. Baik, saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.